Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا والذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور ويفرق بين الحق والباطل ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى أيضا في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة لم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Masyarakat muslimin, sedang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Allah, Tuhan yang telah menciptakan kita, senantiasa masih memberikan kita kesempatan untuk bisa sujud kepada-Nya, untuk bisa datang ke masjid ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah sesuatu hal yang sulit bagi yang disulitkan oleh Allah, tapi sesuatu yang mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Makanya ada satu istilah itu, satu kata, perjalanan yang terjauh dan yang terberat atau yang tersulit adalah perjalanan ke masjid. Namun alhamdulillah, kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini ternyata dipilih oleh Allah untuk datang ke masjid, menundukkan kepala kita yang kita anggap dalam tubuh kita ini paling tinggi dan paling terhormat, tetapi ternyata di hadapan Allah kepala yang begitu tinggi dan kita muliakan ini sejajar dengan telapak kaki kita. Bahkan ada kalanya kepala kita ini berada, mohon maaf, di bagian belakang kawan kita. Kenapa bisa demikian terjadi? Karena kita datang ke sini untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh
Kemudian salawat beriring salam juga kita hadiahkan, kita ucapkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang insya Allah mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Nabi SAW pada hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah tema kita membahas tentang fungsi daripada masjid. Sebenarnya saya yakin Bapak Ibu sudah tahu fungsi dari masjid itu apa. Tapi kadang-kadang ada sebagian umat Islam ini yang memaknai dan mengartikan bahwasanya fungsi masjid itu hanya pada bagian-bagian tertentu. Kalau kita buka sejarah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemajuan itu ada dua atau disebut dengan peradaban. Peradaban itu ada dua. Pertama ada yang disebut dengan peradaban pasar, satu lagi ada yang disebut dengan peradaban masjid. Dan dua-duanya ini di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dikuasai oleh umat Islam, baik peradaban pasarnya maupun peradaban masjidnya. Peradaban pasarnya di saat itu ada para sahabat. Di situ ada namanya Abdurrahman bin Auf, di situ ada namanya Utsman bin Affan, di situ ada namanya Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah SAW. Di situ juga ada namanya Abu Bakar Siddiq dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi ketika peradaban masjid juga di situ para sahabat hadir. Artinya peradaban ini adalah kemajuan Bapak Ibu. Awal mula kemajuan Islam itu diawali dari masjid Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di era kita zaman sekarang ini nanti insya Allah masjid itu walaupun tidak semuanya sudah kita di kecamatan Biru ini atau bahkan mungkin jarang, ada yang masjid itu bisa fungsinya itu berbagai macam fungsi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti insyaallah ada semacam tulisan yang dikirim ke saya tadi bahwasanya masjid itu ada 6 nanti fungsinya. Insyaallah nanti akan kita sampaikan. Namun yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu untuk mencapai atau menjadikan masjid itu menjadi sesuatu yang berfungsi dan bermanfaat kepada seluruh umat Islam, maka kita harus punya yang namanya masjid. Karena tidak bakalan ada fungsi yang bisa kita buat atau manfaat yang bisa kita lakukan kalau tidak ada masjid. Alhamdulillah kita sudah punya masjid. Nah sekarang kita beralih bagaimana cara memanfaatkan masjid itu, bagaimana fungsi masjid itu. Maka yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya ambil fungsi pertama dari masjid itu adalah untuk membina ekonomi umat. Yang pertama. Ya. Ini saya balikkan karena di dalam artikel yang saya dapat ini, kalau di pertama itu dibuat fungsi pertama masjid itu adalah sebagai sarana dakwah, ya, sebagai pengembangan pendidikan, sebagai pembinaan kerohanian. Tapi saya ambil dari ekonomi Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang timbul pertanyaan dalam diri kita, kenapa masjid kita kok seringkali kosong? Sholat berjamaahnya, alhamdulillah di masjid kita Istiqomah ini termasuk banyaklah yang sholat jamaahnya, ramai. Tapi ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk ini tidak seberapa, ini kecil sebenarnya
ustadznya yang hadir. Ya, andaikan umat Islam yang di desa kita di Catirojo ini, bahkan di dusun skip ini saja Bapak Ibu, semuanya ya, datang ke sini untuk melaksanakan sholat berjamaah, insya Allah saya yakin tidak penuh ini, tidak muat di masjid ini. Ya. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Faktornya banyak. Salah satu diantaranya adalah masalah ekonomi. Maka dari permasalahan ini nanti Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian banyak umat Islam kita tidak peduli dengan masjid. Ya. Bahkan mohon maaf, ada yang merasa tidak nampak masjid itu, tak tahu yang masjid itu mana. Ada sebagian yang demikian. Makanya kita para ustaz pun kadang-kadang gelisah Bapak Ibu. Ya. Bisa seperti ini Bapak Ibu saya berceramah, entah ada di antara Bapak Ibu yang pikirannya itu bukan di saya. Pikirannya di mana? Dia memikirkan masalah jengkal perutnya. Dia memikirkan bagaimana pendidikan anaknya belum dilunasi SPP-nya. Dia memikirkan ada keluarganya yang sakit belum dibayar biaya berobatnya. Maka sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus hadirkan masjid untuk membantu saudara-saudara umat Islam kita, saudara kita membina ekonomi. Saya di Kuala Lumpur Bapak Ibu, insya Allah saya sedikit cerita. Saya sudah sampaikan kepada BKM saya. Saya bilang sama beliau, insya Allah ke depan Masjid Al-Ansor akan saya jadikan sebagai sarana wadah untuk perekonomian umat. Bagaimana caranya Ustaz, kata beliau? Saya bilang kita punya uang kas. Uang kas itu kita jadikan karena desa kita ini adalah tempat pertanian. Maka semua hasil pertanian dari masyarakat Kuala Lumpur itu ditampung oleh masjid. Kemudian masjid setelah menampung, ia akan mendistribusikan kepada para konsumen. Lalu BKM saya mengatakan, Ustaz, mustahil itu bisa terjadi. Saya sampaikan insya Allah ini bisa terjadi. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang kami sudah memulai dari dosener. Kalau teman-teman dari Semangat Hijrah itu sudah melihat dosener kami sekarang Bapak Ibu untuk biaya istri saja sudah terpenuhi setiap bulan. Jadi kami tidak perlu mengambil uang dari pembayaran istri kami dari uang infak, tapi kami mengambil dari uang dosener. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, per bulannya dosener kami itu rata-rata sekitar 400.000 penghasilannya sebulan. Saya bilang sama BKM kita di Kuala Lumpur, ini kita akan kembangkan. Alhamdulillah kami juga punya kebun, namanya kebun duku, walaupun hanya 3 batang dan belum menghasilkan memang sampai saat ini. Itu perkiraannya Bapak Ibu, per batang itu kalau dulu di masa orang yang memilikinya, itu 1 batang itu bisa menghasilkan 2 juta per tahunnya. Kalau 3 batang berarti ada 6 juta per tahun penghasilan masjid kami. Dan saya punya seperti itu Bapak Ibu. Saya punya mimpi begitu di masjid kami. Karena kenapa Bapak Ibu? Terkadang ada jamaah yang datang ke kita, Ustaz, tolong Ustaz, bagaimana solusinya? Istri saya sedang sakit, nggak ada biaya untuk berobat. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya bekerja sama dengan IZI, Inisiatif Zakat Indonesia. IZI inilah yang membantu saya setiap mendapatkan kesusahan dalam bentuk ekonomi terhadap umat. Bisanya kita buat IZI-nya apa ini? IZI ini Bapak Ibu singkatan dari Inisiatif Zakat Indonesia. Bisa nggak kita buat lembaga zakat di Masjid Istiqomah itu? Sangat bisa Bapak Ibu. Ya, bisa kita bikin. Dari lembaga zakat inilah nanti, atau yang sering dikenal dengan UPZ, Unit Pengelola Zakat, nanti akan diambil dari harta-harta orang-orang kaya, orang-orang yang berpenghasilan, yang punya uang di desa Catirojo ini. Kemudian itu dikumpulkan di Masjid Istiqomah, yang pemanfaatannya juga akan dikembalikan kepada orang-orang Catirojo. Maka tidak ada lagi nanti alasan bagi saudara, kenapa Anda tidak sholat? Sibuk saya bekerja, gak sempat. Itu alasan yang paling banyak Bapak Ibu. Dan ini bukan hanya di daerah kita, di tempat kami begini. Karena gini Bapak Ibu yang
mengurus masjidnya, kebersihannya, marbotnya, tidak Bapak Ibu. Tapi bagaimana kas masjid itu bisa kita gunakan, kalau perlu kita berikan modal. Dan modal ini harus dikembalikan Bapak Ibu. Contoh, misal uang kas kita ada 10 juta. Bisa nggak kita jadikan modal ini untuk satu orang jamaah kita? Bisa. Ini modal 9 juta kita kasih kepada Anda. Kemudian olahlah modal ini, yang kemudian modal yang 9 juta ini nanti akan Anda kembalikan dengan cara menyicil. Pertama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bantu dia untuk permodalan. Yang kedua, terbebas dengan riba. Sekarang Bapak Ibu, saudara-saudara umat Islam kita ini dijerat dengan perkreditan Bapak Ibu. Ya, kalau kata Ustaz Abdul Somad, umat Islam ini semuanya kredit kecuali istri. Nah, itu yang tidak kredit. Istri dan anak, nah, itu yang tak kredit. Semua kredit. Mobil kredit, rumah kredit, HP kredit, baju kredit, cincin kredit, lipstick pun kredit, skincare pun kredit. Semuanya kredit. Ya. Karena kenapa? Dipengaruhi oleh urusan dunia Bapak Ibu. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita fungsikan masjid ini sekarang sebagai sarana untuk membina ekonomi umat. Bisa, sangat bisa Bapak Ibu. Kalau mungkin kita mendengarkan cerita masjid yang menjadi percontohan se-ASEAN, barangkali Bapak Ibu juga sudah tahu Joko Karyan. Itu takmirnya itu Pak Mujahid apa Jasir. Saya pernah jumpa sama beliau di Batam tahun 2011 atau 2012. Saya pernah berfoto sama beliau, tinggi kali beliau Bapak Ibu. Saya cuma di pusat. Tinggi kali beliau itu, tinggi besar Bapak Ibu. Ikut pelatihan beliau. Ternyata apa kata beliau? Dia bilang kepada kita para dai. Karena kami dulu dai itu satu Batam itu kumpul di situ diberikan pelatihan tentang takmir masjid. Itu kas kita itu selalu nol saldo kata beliau. Lalu kita bertanya kok bisa sampai bisa nol kas masjid itu, gimana cara mengelolanya? Beliau di awal-awal dulu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada jamaah yang datang ke masjid. Kalau ada di antara misalnya jamaahnya ada 10 orang, ada 1 orang yang tidak hadir di saat sholat berjamaah, dia tanya tuh, kenapa? Kok nggak datang ke masjid? Aduh, tadi terlambat karena kerja tadi. Maka beliau itu dia bawa, ditenteng sama petugas masjidnya, dibawakan beras. Jadi dia kadang pertama itu dibuat undangan juga, semacam undangan pesta pernikahan, diundang sama beliau ke masjid. Dan ini luar biasa, baru saya juga sudah buktikan di Kuala Lumpur, tapi hanya khusus sholat Jumat. Ya, jamaah saya itu sholat Jumat. Kalau saya di Kuala Lumpur itu saya jemput Bapak Ibu. Jam 11 saya berkeliling. Saya jemput pakai RBT saya, pakai jet pribadi saya. Saya jemput satu-satu. Yang kecil-kecil botin 3. Karena kebetulan saya kecil, jadi kalau kecil orangnya 2 di belakang saya. Saya bonceng, dan itu alhamdulillah bisa datang ke masjid. Ya, yang tadinya mereka nggak ke masjid untuk sholat Jumat, karena kita jemput, datang dia ke masjid Bapak. Nah, dari situ kita arahkan, Mbak, kalau ke masjid jangan lupa bawa 2.000. Maka kalau dia datang ke masjid, yang saya bawa tadi ada 5 orang, dia bawa 2.000, nggak ada 10.000 ongkos masjid kami di hari Jumat itu. Nah, coba kita biasakan juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita yang hadir seperti ini, asal datang ke masjid bawa gopeng, bawa 1.000, bawa 2.000. Nggak bisa 100.000 1 juta. Itu luar biasa. Tapi apalagi kalau pengajian seperti ini, biasanya ngaji bawa teh manis, ada depannya ayam penyet, makin semangat. Mantap. Bulan depan Ustaz? Hah? Insyaallah. Apa boleh digunakan seperti itu untuk dalam masjid? Boleh. Jangan kita kaku Bapak Ibu, dalam masjid itu hanya untuk marbot, untuk AC, untuk kipas angin, untuk lampu. Jangan. Kita harus ubah mindset kita tentang pengelolaan dana masjid, kas masjid. Masjid kita alhamdulillah dibuat khusus anak yatim. Anak yatim jadi ganggu pula lah. Anak yatim, anak yatim. Nah, ini maksud kita untuk dana kas masjid. Bagaimana pengelolaan seperti tadi Bapak Ibu? Boleh kita buat UPZ tadi sih.
unit pengelola zakat. Banyak dicari bajunya orang-orang kaya. Ada namanya nanti Bapak Ibu zakat profesi. Kalau dihitung, kalau sudah berpenghasilan 6.500.000 rupiah per bulan, kena zakat 2,5%. Itu namanya zakat profesi. Jadi zakat profesi ini tidak menunggu harus 1 tahun. Haul dan besoknya nggak nunggu dia Bapak Ibu. Karena kalau ditunggu sampai 1 tahun nggak bakalan dibayar zakatnya. Dia pakai kali-kali sama Allah. Dan kalau kita kali-kali dengan Allah, hitung-hitungan sama Allah, kita kalah Bapak Ibu. Ini yang dialami masyarakat saya Kuala Dekat, khususnya orang Islam. Dulu masyarakat Kuala Dekat itu ketika ada pembebasan lahan Bapak Ibu, mereka ada yang 1 orang dapat 2 miliar, ada 1 orang dapat 3 miliar. Saya sampaikan kepada mereka, keluarkan zakat 2,5%. Kalau ikut zakat pertanian 2 macam, 5% atau 10%, keikhlasan Bapak. Kalau tidak, yang paling rendah 2,5%, samakan dengan penghasilan ringkas. Apa itu ringkas? Barang temuan yang dia tiba-tiba datang ke keuangan. Apa mereka bilang ke saya? Nanti Ustaz cukup 1 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi. Apa yang terjadi sekarang? Semua orang yang saya ingatkan tentang zakat itu Bapak Ibu, sekarang hidup mereka tragis, menyedihkan, berhutang ke bank semuanya rata-rata. Allah punya kali-kali, sama Allah kita nggak boleh pakai kali-kali hitungan dan tambah-tambah Bapak Ibu. Kalau sama Allah kita pakai perhitungannya itu matematikanya bagi. Sama Allah nggak boleh kita pakai hitungan tambah-tambah kali-kali, nggak boleh. Ya, kalau hitungan tambah-tambah hitungan Allah itu beda hitungan kita manusia Bapak Ibu. Kalau hitungan manusia tambah-tambahnya contoh 1 tambah 1 itu 2 hasilnya. Tapi kalau hitungan sama Allah 1 tambah 1 bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Saya contohnya Bapak Ibu. Saya sekarang udah 5 Pak. Ditambah anak angkat udah 6. Coba. Hitungan sama Allah 1 istri, 1 suami, 1 tambah 1 aturannya 2. Ini enggak 1 tambah 1 3, 1 tambah 1 4, 1 tambah 1 5, 1 tambah 1 6. Itu hitungan kita kepada Allah. Jadi nggak sama hitungan Allah itu dengan hitungan kita sebagai manusia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semuanya itu nanti akan kembali kepada kita juga. Yaitu bukan untuk siapa-siapa, itu akan kembali kepada kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kadang-kadang ada juga sebagian jemaah, Ustaz malah saya bersedekah Ustaz. Kenapa malah saya? Yang jelas belinya kemana? Loh, kok nggak jelas belinya kemana? Ini lampu-lampu yang nyambut, apa yang putus ini gimana? Kipas angin yang rusak itu memperbaikinya gimana? Kebanyakan kita ini terlalu banyak suuzonnya Bapak Ibu yang dimuliakan. Kita kalau udah bersedekah jangan pikirkan lagi kemana sedekah itu mau ditaruh. Itu bukan urusan kita keluarkan sedekahnya, keluarkan zakatnya, terlepas dia mau letakkan kemana itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita sama Allah mengeluarkan hak Allah dari harta kita. Dan efeknya nanti Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, andaikan kita amalkan kotak amal kita itu kita pergunakan untuk kemakmuran ekonomi kita umat Islam, maka insya Allah yakin dan percaya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jamaah masjid kita yang sekarang mungkin hanya sedikit, insya Allah bisa menjadi ramai. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, fungsi masjid yang kedua adalah sebagai pusat dakwah Bapak Ibu. Pusat dakwah. Pusat dakwah seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini adalah fungsinya untuk mengajar. Nah, termasuk bapak-bapak semuanya ini, ibu-ibu semuanya, termasuk juga para dai Bapak Ibu. Ya. Dai semua ini. Apa itu dai? Dai itu adalah orang yang mengajak. Mengajak kemana? Mengajak ke masjid. Ya. Bapak Ibu pulang nanti atau misalnya mau ke masjid, lewat jumpa orang dia ke masjid ya. Ya, ke masjid ya. Minimal Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang kita dakwahi, yang kita ajar adalah anak istri di rumah.
Ada kadang-kadang kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ke pengajian, istri kita enggak kita bawa, anak-anak kita enggak kita bawa ke pengajian. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid sarana untuk berdakwah, menjadi sarana dakwah. Siapa yang kita buat untuk menjadi sasaran dakwah kita? Ya umat Islam itu Bapak Ibu. Ya, kalangan laki-laki alhamdulillah masjid Istiqomah luar biasa. Anak-anaknya ada namanya Ahad Soleh, remajanya ada namanya Semangat Hijrahnya, mak-mak dan bapak-bapaknya ada pengajian maghrib dan subuh yang luar biasa. Kalau masjid Istiqomah udah aman, alhamdulillah, untuk dakwah udah bisa, udah pas memang masjid ini tempat untuk dakwah. Tetapi timbul pertanyaan, yang diajak untuk dakwah ini, yang mendengarkan dakwah ini, berapa banyak yang mengamalkan? Takutnya ini kan Bapak Ibu ini yang hadir ini masuk di telinga itu tak nyangkut, ilmu itu tak ada yang nyangkut, ya kan? Khusus dia tengok awal ceramah, berkuah-kuah depan ini ceritanya, ilmu yang awal sampaikan ada, tapi tak ada satupun yang bisa diamalkan. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, beberapa bulan yang lalu pernah saya sampaikan, ini bagian daripada kenapa terkadang dakwah yang kita sampaikan itu tidak berbekas kepada orang yang kita dakwahi. Salah satu faktornya adalah banyak maksiat yang kita lakukan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Syafi'i itu, ya, aku melapor kepada guruku Al-Waqi. Kemudian dia sampaikan kepada saya, Syafi'i, sesungguhnya al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya, wa nurun la yazalu 'alal 'arsi, dan cahaya tidak akan masuk kepada orang yang berbuat maksiat. Makanya kita berdakwah, para ustaz ceramah, kadang-kadang di tempat kita ini Bapak Ibu ada Habib datang. Saya ada Habib, ini ada 2 kali Habib kalau saya sini. Apa ilmu yang kita dapat dari Habib? Sudahkah kita amalkan? Kalau belum, kenapa tidak bisa kita amalkan? Karena ada maksiat yang kita lakukan, Pak. Ada dosa yang kita buat. Itulah yang menghalangi kita untuk beramal. Dan maksiat-maksiat yang kita lakukan ini, inilah yang menyebabkan tubuh kita, jiwa kita ini malas untuk ibadah kepada Allah, termasuk datang ke masjid, termasuk untuk bersedekah. Itu yang membuat bahayanya. Ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan masjid kita sebagai pusat dakwah ini maksudnya adalah kita saling mengajak. Dan diingatkan oleh Allah, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Di masjidlah tempat kita untuk menyampaikan kebenaran. Di masjidlah kita menyampaikan tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi, tentang sirah dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, fungsi masjid selanjutnya adalah sebagai tempat ibadah. Nah, ini tadi yang pertama, tempat ibadah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi di masjid itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukan tempat untuk bermaksiat, ya, bukan tempat untuk melakukan hal-hal yang terlarang, tapi memang tempat untuk ibadah. Ya, alhamdulillah di masjid ini tidak ada yang merokok di dalam masjid. Alhamdulillah. Ada sebagian masjid Bapak Ibu dalam masjid itu merokok dia. Memang merokok itu salah rupanya Ustaz. Kalau rokok ini Bapak Ibu, mohon maaf, catat bahwa saya sampaikan ya. Kalau penjelasan majelis ulama ini, rokoknya haram sebenarnya. Tapi ada juga yang mengatakan hukumnya makruh. Ternyata ulama yang mengatakan makruh ini ulama yang merokok. Dan lebih fatalnya lagi Bapak Ibu, merokoknya dalam masjid. Fatal boleh. Ya. Kenapa? Karena kalau di dalam masjid itu tempatnya para malaikat Bapak Ibu. Para malaikat, dan malaikat itu tidak suka mencium bau-bau yang tak sedap. Termasuklah kita dikategorikan hukum makruh makan
alkohol, petai, dihukumkan makruh dia makan itu. Tapi Ustaz, bagaimana kalau misalnya yang sudah terlanjur merokok ini Ustaz, payah untuk apa ini? Nah, kalau yang sudah merokok, karena ada juga Ustaz yang bilang, Ustaz ada orang kalau tidak merokok stres dia. Nah, kalau yang seperti ini halal lah rokok baginya. Kalau yang begini halal lah rokok. Stresnya nggak bisa diapa, nggak tenang pikirannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, tempat ibadah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka ketika kita sampai di masjid, ya ini saya tanya nih Bapak Ibu, duduk di sini, ini bagian daripada iktikaf. Nah, ada nggak yang udah pasang dia di iktikaf kan? Kalau belum pasang dia Bapak. Masjid tempat untuk baca Al-Quran Bapak Ibu, masjid tempat kita untuk salat sunnah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagian takmir masjid, kalau bisa masjidnya jangan dikunci. Tapi Ustaz datang maling bulan Ustaz. Tadi Bapak Ibu, saya tadi ke Tanjung Merawat, tadi saya ke sana main racket. Saya jumpa masjid Nurul Iman, Batak Kuis. Masjidnya itu dikunci, mau sholat duha saya dikunci masjidnya, kamar mandinya dikunci. Kamar mandinya dikunci, masjidnya pun dikunci. Saya bilang sama ada uak-uak itu tadi, "Wak, mau masuk kamar mandi awalnya, Wak." Udah dikunci tuh, nggak bisa lagi. Akhirnya ada pula Wak kunci serap gemboknya itu kecil-kecil. Saya coba-coba, alhamdulillah bisa. Oh, senang kali awal, lega rasanya. Keluar saya dari situ ngamu-ngamu dia. Saya ceramahi. Saya bilang, Wak, menjadi pengurus masjid tua harus dua ilmu yang dia pakai. Apa tuh kata dia? Ilmunya dua. Yang pertama sabar, yang kedua ikhlas. Karena balasannya adalah surga. Kadang-kadang waktu lagi ngepel, datang anak-anak lagi dari tempat becek, naik di masjid itu di teras merepek, hilang ke pahala tulang masjid. Ada yang begitu, ada tuh di sana. Masuk kamar mandi Bapak Ibu, ada pula entah siapa yang masuk kamar mandi itu enggak dicucinya pula kloset. Ada di situ pokok pisang tuh, udah agak-agak lain pula warnanya, udah hitam-hitam, kita masuk udah tak rasa lagi kita. Udah lain ruangan kayak sini. Datang di tengok, iya memang busuk lah pakai kawan itu. Itu makanya Bapak Ibu, surga itu ngeri. Makanya juga ujiannya ngeri, cobaannya. Yang pengurus masjid ini besar kali pahalanya. Coba bayangkan Bapak Ibu, alhamdulillah mana tuh luar biasa Pak. Saya termasuk Pak, ikut juga bersihkan masjid walaupun saya bukan baru. Kenapa pahalanya? Lo bayangkan Bapak Ibu, ini kita sambung. Tadi ada 3 soft yang solid. Pahala orang yang bersoft-soft itu kalau diberikan Allah, diberikan kepada yang membersihkan masjid. Nggak main-main. Tapi kalau kita merepek, jadi ingatkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatukum bil manna wal adza. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau rusak sedekahmu, amal ibadahmu yang telah kau lakukan dengan manna wal adza. Apa itu manna? Menyebut-nyebut al-adza, menyakiti perasaan orang yang diberi sedekah. Waktu tadi bisa pun lewat orang yang apa tadi kakinya becek-becek tadi, merepek dan dia sakit hati, batallah sedekah tadi. Makanya saya bilang tadi sama waktu pagi-pagi itu saya nasihati, ini ilmu ini pagi. Karena jumpa sama ustaz, kalau lagi jumpa sama preman bisa debat. Jumpa sama ustaz dapat nasihat. 2 ilmunya sabar dan ikhlas. Harus dan termasuk kita Bapak Ibu dalam ibadah. Makanya kata para ulama, sabar itu ada 3. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar ketika dapat musibah. Sekarang Bapak Ibu dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk datang ke majelis ini. Ya, ke majelis ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Datang ke majelis ilmu Bapak Ibu bagian daripada ibadah. Sabar Bapak Ibu
Kadang-kadang Ustaz itu menyampaikan lembut kan, saking lembutnya suara itu tak terdengar. Ada juga Ustaz itu yang modelnya macam Ustaz Dilan sekarang. Teriak-teriak aja, karena orang itu tinggal di hutan Ustaznya. Dia ngomongnya teriak-teriak lah. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semua ibadah apapun yang kita lakukan di masjid itu semua dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan dalam satu riwayat hadis Muslim, orang yang datang ke masjid saja dia belum ngapa-ngapain sudah dapat 25 derajat pahala. Ditambah dengan lagi dia melakukan ibadah, di situ ada namanya qiyamul masjid atau disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Ditambah lagi dengan misalnya sholat sunnah sebelum maghrib atau sesudah maghrib. Ditambah lagi sholat maghribnya. Ditambah lagi dengan nuntut ilmu majelis taklim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu luar biasa. Ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala, inilah fungsi yang ketiga daripada masjid tadi sebagai tempat ibadah. Kemudian yang keempat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, fungsi masjid yang selanjutnya adalah dalam artikel ini sebagai pusat kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat. Kalau ini nggak saya bahas Pak, ini sebagai fungsi masjid itu juga sebagai sarana untuk berpolitik. Boleh nggak berpolitik di masjid? Boleh. Yang penting politiknya yang tidak sikut kanan sikut kiri. Sekarang kita dibodoh-bodohin, mohon maaf Bapak Ibu, nggak boleh berbicara politik di masjid. Politik itu kotor, Islam itu suci. Tidak demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya, ada namanya dalam ilmu bahasa itu namanya ilmu siasat. Ya, jamaknya itu sia-sia. Siasat itu adalah bagian daripada perpolitikan. Maka boleh dibahas politik di dalam masjid. Kita harus memikirkan siapa pemimpin yang akan kita pilih, siapa pemimpin yang akan kita jadikan memimpin kita sebagai umat Islam. Itu perlu Bapak Ibu. Kita berikan klarifikasi kepada umat supaya umat jangan dibodoh-bodohi dengan serangan fajar Bapak Ibu. Ini bentar lagi musim politik Bapak Ibu. Ya, 2024 musim politik. Di situ ada nanti namanya serangan fajar. Kalau jamaah saya bola dekat sudah saya sampaikan mereka. Orang Islam yang menerima serangan fajar dan kemudian asbab itu dia milih orang itu, semoga dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan la'anallahu al-washi wal mutawashshi. Allah melaknat orang yang menyogok dan yang menerima sogokan. Fajar main-main Bapak Ibu, dilaknat oleh Allah itu. Ustaz, ini ada nih Ustaz sini. Berapa juga? 100.000. Haram. 5 juta Ustaz. Haram. 50 juta Ustaz. Khilaf di antara ulama. Keluar khilafiyah. Khilaf di antara ulama 50 juta. Ada yang begitu, ada Bapak Ibu. Ada. Termasuk saya ingatkan kita Bapak Ibu hati-hati juga dengan para mubalik, para ustaz yang mengarahkan kita kepada seseorang atau orang-orang tertentu, apalagi yang dia berbeda dengan akidah dengan kita. Jangan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, haram hukum. Kita kepada umat itu, kalau saya dikasih sampaikan Bapak Ibu 2 hari atau 3 hari sebelum pemilihan nanti kita kumpul di masjid. Ngapain Ustaz? Kita sholat istikharah. Kalau perlu jauh-jauh hari kita harus sholat istikharah. Minta sama Allah. Contoh pemilihan presiden ada 3 calon. Minta sama Allah, minta dalam doa istikharah itu, ya Allah, andaikan pemimpin ini baik untuk saya, untuk agama saya, untuk dunia saya, untuk akhirat saya, maka yakinkan di dalam hati saya untuk memilih dia. Jadi kita memilih dia itu karena hidayah dari Allah. Sehingga kalau ada efeknya nanti itu tidak Allah minta pertanggungjawaban kepada kita. Tapi kalau kita pilih pemimpin itu Bapak Ibu gara-gara, kalau kami saya bilang bulu gadung, itu bulu gadung yang merah tuh. Banyak apa? Ada angka satunya, ada nolnya, 4 apa 5. Kalau gara-gara itu nanti dosa yang dibuat pemimpin itu Bapak Ibu, itu akan menjadi dosa kepada Bapak Ibu yang telah memilih. Takutnya dosa itu kalau
kita telah dipikulkan kepada Bapak Ibu nanti kita pertanggungjawaban. Auzubillah min dzalik. Makanya sebelum kita memilih siapapun dia itu, kepala desa kah, kepala dusun kah, camat kah, bupati kah, wali kota kah, gubernur kah, apalagi DPR. Oh banyak kali nanti itu gambar-gambar besar nanti, besar yang banyaknya. Minta sama Allah petunjuk Bapak Ibu, minta kepada Allah. Ya Allah berikan aku hidayah petunjuk siapa yang akan aku pilih. Itulah namanya sholat istikharah. Nah di masjid boleh kita bahas macam itu, boleh Bapak Ibu. Sebagai kita para dai yang punya kemampuan di situ, kompetensi di situ memberikan pengarahan, edukasi namanya tentang perpolitikan supaya kita jangan salah langkah, jangan salah kebijakan dalam mengambil tindakan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fungsi masjid yang kelima, yang keempat. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai pusat pembinaan rohani atau ruhiyah. Ya memang masjidnya seperti itu, memang tujuannya Bapak Ibu. Tempat kita berzikir, tempat kita untuk membaca Al-Quran, tempat kita untuk i'tikaf, tempat kita untuk menuntut ilmu, majelis ta'lim, ya. Macam Bapak Ibu yang hadir di sini semuanya, insya Allah Bapak Ibu semuanya ini disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Ya, disebut-sebut, tengok Bapak fulan, tengok Ibu fulan, tengok Abang fulan, disebutnya itu satu-satu di hadapan para malaikat. Makanya Bapak Ibu kalau mau disebut nama kita oleh Allah ya di hadapan para malaikat itu, maka jangan absen di majelis taklim. Walaupun Bapak hadir duduk sambil tidur nggak apa-apa, ya, sambil ngorong, sambil ngeces nggak apa-apa, sambil ketawa-ketawa nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai dilempar ustaznya. Ya. Hadisnya ini Bapak Ibu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatlubuna kitab Allah wa yatadawasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah suatu kaum berkumpul dalam satu tempat, ya, yaitu masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka akan diturunkan rahmat oleh Allah. Jadi Bapak ini datang ke masjid, ke majelis taklim, sekarang ini Allah cucurkan rahmat kepada Bapak Ibu semua. Seraya membaca dan bertadarus kitabnya di antara mereka, kecuali Allah berikan ketenangan kepada mereka. Allah beri ketenangan Bapak Ibu. Dan Allah berikan rahmat. Kemudian Allah kelilingi mereka oleh para malaikat, atau dikelilingi oleh para malaikat. Jadi Bapak Ibu ini sekarang nih yang lagi duduk di majelis taklim ini sedang dikelilingi oleh para malaikat. Ya. Kemudian serta Allah menyebut mereka di hadapan para malaikat Allah. Sebut-sebut. Masuk. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya ulangi, fungsi masjid yang pertama adalah sebagai tempat pembinaan kegiatan ekonomi, yang kedua pusat dakwah, yang ketiga tempat ibadah, yang keempat sebagai pusat kegiatan sosial atau pelayanan masyarakat, atau tadi saya sampaikan dengan kegiatan politik, kemudian yang kelima sebagai pusat pembinaan ruhiyah. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya tekankan kita yang lebih produktif di antara ini kalau menurut saya adalah sebagai pusat ekonomi. Karena kalau kita ekonominya sudah aman Bapak Ibu, ke masjid itu tanpa disuruh, tanpa diperintah lagi insya Allah datang. Kenapa? Karena sudah aman dapur, sudah aman gojek. Kalau sudah aman itu insya Allah lah aman segala-galanya. Kecuali orang-orang munafik. Kalau orang-orang munafik tak ada itu cerita. Ya, nauzubillah min dzalik. Mungkin ini saja yang saya sampaikan Bapak Ibu. Ya. Tentang itu nih, yang kasih uang itu, politik. Gimana kalau kita dikasih, kita pilih terus sama gitu? Jangan berat memang Pak, ujian betul berat. Demi Allah Pak, saya bukan menguji diri saya ini, saya sampaikan ujian luar biasa. Saya pernah di Batam,
dikasih dalam amplop yang warna kuning itu. Saya tanya, diberikan oleh RT namanya. Ustadz, karena saya Ustadz, kan ada jamaah saya. Ustadz, tolong diarahkan jamaah. Ini nanti uang apa Ustadz? Uang jajan Ustadz. Saya tanya, berapa ini Pak? Kurang lebih 15 juta. Kalau saya berpikir dunia, gampang kali saya ambil 15 juta, Allah 15 juta. Saya bilang sama beliau, silahkan bagikan kepada yang lain saja. Ujian, apalagi cuma 100 ribu, kecil Bapak Ibu. Apalagi sembako, jangan jual agama dan akidah kita hanya gara-gara itu. Makanya kalau bisa supaya kita terlepas dari laknat yang disampaikan oleh Nabi tadi, jangan mudah terpengaruh. Isi diri kita ini dengan ilmu pengetahuan. Minta sama Allah istiqoroh tadi Bapak Ibu, insya Allah. Ya, tapi Ustaz, jangan ada tapinya. Kalau udah cerita kasih duit kan lagi ada tapi. Tapi Ustaz, inilah yang payah kita. Banyak kali tapi. Ya kan Pak? Tapi tahu-tahu aja Ustaz. Banyak tapi ini yang keliru kita. Sembako Ustaz, tapi Ustaz gak ada niatnya Ustaz, masih jauh. Memang masih jauh, tapi datang dia nanti sekali lagi Pak. Jangan lupa ya, ada TS-nya nanti disuruh itu. Kemarin kan dia bagus banget. Kayak yang terjadi itu, ditaruhnya ini apa namanya? Sajadah, nggak benar dia dimintanya, dilemparin dia main rumahnya. Maka nggak bagus kayak gitu. Maka sebelum jadi seperti itu, jangan Bapak Ibu sampai dilaknat oleh Allah kita lewat itu tadi. Ya, makanya usahakan jangan banyak pakai tapi. Ya, dan yang kaya kita kalau dikasihnya 500 ribu itu, bukan langsung kaya kita. Kalau langsung kaya tadi boleh lah. Atau misalnya dikasihnya 1 karung beras langsung kenyang, gak makan-makan lagi, boleh juga macam itu. Makan juga nya besok, ya kan? Nah makanya Bapak Ibu supaya kita terhindar itu syubhat. Makanya kata Nabi al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa ma bainahuma katsirun minan nas la ya'rifuna al-mutasyabbih. Halal itu jelas, haram itu jelas. Halal jelas, haram jelas. Tapi ada di antara dua yang halal dan haram itu pertengahan, sama dia, namanya syubhat. Ya tadi itu lah. Tapi Ustaz, ini dia bersedekah. Siapa yang sedekah? Cara nomor 1. Ada visi misi di balik sedekah itu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lebih dewasa memahami itu, lebih ilmu, jagolah Bapak Ibu masalah itu lagi ya. Yang penting sudah saya sampaikan, la'anallahu al-ghasyi wal mutaghasyi. Allah melaknat orang yang disogok dan yang menerima sogok, atau yang memberi sogok dan yang menerima sogok. Mungkin ini saja Bapak Ibu, mohon maaf kalau agak terlalu ekstrim saya sampaikan, terutama tadi para pecinta rokok. Mohon maaf ya bagi para pecinta rokok kalau agak pedas saya sampaikan tadi ya, lil haqq walau kana murra katanya. Katakan yang benar itu walaupun pahit. Nah, mohon maaf kalau Bapak Ibu nanti ada yang tersinggung, jangan marah Pak. Jangan cekat saya di situ Pak. Saya kecil Pak, maafkan saya Pak ya. Demikian saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.